Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru siyam fi Ramadan sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal in'am. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dan penuh rahmat. Semoga kita dijauhkan dari beberapa penyakit, baik itu penyakit secara medis ataupun secara agama. Pasti setiap penyakit ada obatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran Al-Quran dan penyembuh bagi seluruh penyakit dalam dada dan petunjuk rahmat bagi seluruh manusia. Pasti setiap penyakit ada obatnya, baik itu penyakit lambung, penyakit emah, penyakit hati pun ada obatnya. Seperti apa sih penyakit hati itu? Penyakit hati itu seperti kita sombong, iri dengki, dan hal buruk lainnya. Bagaimana sih cara mengobati obat hati ini? 5 syafaatul qalbi, 5 perkara obat penyembuh hati. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat membaca Al-Quran dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika hati kita gelisah, hati kita galau, maka bacalah Al-Quran. Insya Allah hati kita akan tenang. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, alaikum bisyafa'ini al-asli wal Quran. Hendaklah kalian menggunakan 2 obat ini, Al-Quran dan madu. Semoga kita diistiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Lanjut saja yang kedua, yaitu salat malam dirikanlah. Seperti apa sih salat malam itu? Salat malam itu seperti salat 5 waktu tetapi dilaksanakan pada malam hari. Seperti salat tahajud, salat istiqoroh, dan salat malam lainnya. Ketika hati kita terserang oleh penyakit hati, maka salat malamlah. Insya Allah hati kita akan tenang dan tentram. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Singkat saja, seperti apa sih orang-orang soleh itu? Seperti para alim ulama, para ustadz, para santri, dan orang-orang soleh lainnya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan kebawa soleh. Sebaiknya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan kebawa tidak baik. Maka dekatkanlah orang soleh, insya Allah hati kita akan tenang. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dan penuh rahmat. Di bulan suci Ramadan ini semoga kita bisa dijauhkan dari penyakit hati dan hawa nafsu. Berpuasa bisa mengurangi
penyakit hati. Maka perbanyaklah berpuasa agar hati kita terhindar dari penyakit hati. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Insya Allah ketika kita ingat kepada Allah, semua larangan Allah pasti akan dijauhkan oleh Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin jauh kita menjauhi larangannya. Jadi syafaatul qalbi, obat hati, ada 5 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan yang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita dijauhkan oleh penyakit hati. Allahu Rabbi, Allahul Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Penyakit hati menjadi duri. Hidup ini penuh dengan dengki, kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati. Semoga didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.